Halo sahabat Manggu, kembali lagi di channel Manggu Media. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pernah gak sih kalian ngalamin sakit gigi yang bikin gak bisa makan, gak bisa tidur, bahkan kepala kalian tuh cenut-cenut? Ingin tahu bagaimana tubuh kita bekerja? Penasaran dengan dunia mikroorganisme yang tak kasat mata? Atau ingin memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya? Biologi dasar adalah kunci untuk membuka wawasanmu tentang keajaiban kehidupan. Kenapa harus punya buku ini? Penjelasan super gampang, biologi jadi lebih mudah dipahami, ilustrasi menarik dan berwarna, belajar jadi lebih seru dan tidak membosankan. Cocok untuk semua kalangan, pelajar, mahasiswa, guru, bahkan orang awam yang ingin memahami dunia biologi. Materi lengkap dan sistematis, dari sel hingga ekosistem, semua dibahas dengan detail. Dengan biologi dasar, kamu akan memahami bahwa ilmu biologi bukan sekedar teori, tapi ilmu yang hidup di sekitar kita. Jangan sampai ketinggalan. Miliki segera bukunya hanya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Nah, ternyata sakit gigi itu gak cuman bikin gak nyaman, tapi kalau misalkan dibiarkan itu bisa berujung pada kematian loh. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel Manggu agar kalian tidak ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Nah, kita akan berangkat pada satu berita yang orang-orang tuh meninggal gara-gara infeksi gigi. Salah satu kasus yang viral datang dari Bandung. Seorang pria bernama Muhammad Firmansyah. Awalnya cuma ngalamin sakit gigi biasa, tapi karena dia itu takut buat datang ke dokter gigi, dia cuma minum obat pereda nyeri dan pakai obat kumur. Masalahnya, sakitnya tuh makin parah, pipinya membengkak dan lehernya juga ikut membengkak. Setelah beberapa hari, kondisi Firmansyah itu makin buruk. Dia mengalami kesulitan menelan dan bernafas karena infeksi yang menyebar sampai ke lehernya. Keluarganya akhirnya membawanya ke rumah sakit dan dokter mendiagnosisnya dengan Descending Necrotizing Mediastinitis, yaitu infeksi langka tapi mematikan yang menyebar ke dada. Firmansyah langsung mendapatkan perawatan intensif termasuk operasi dan antibiotik yang begitu kuat. Sayangnya setelah berjuang selama 28 hari di ICU, infeksinya sudah terlalu parah dan menyebabkan kegagalan organ. Nyawanya enggak tertolong. Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa untuk Muhammad Firmansyah agar dapat tempat terbaik di sisi. Oke, jadi gimana sih caranya sakit gigi itu bisa bikin seseorang meninggal dunia? Jadi gini guys, gigi yang berlubang atau infeksi gusi bisa jadi tempat berkembang biaknya bakteri yang jahat. Kalau dibiarkan, bakteri ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Lewat apa? Lewat aliran darah dan menyebabkan berbagai penyakit serius. Kayak yang pertama tuh abses gigi atau biasa disebut dengan infeksi ya. Infeksi di akar gigi yang bisa menyebar ke rahang dan jaringan lain. Kemudian yang kedua, infeksi jantung atau endokarditis. Bakteri dari mulut itu bisa masuk ke aliran darah dan menyerang jantung. Kemudian yang ketiga, infeksi paru-paru atau pneumonia. Kuman dari gigi bisa masuk ke saluran pernafasan. Yang keempat, yang tadi, Descending Necrotizing Mediastinitis atau DNM, yaitu infeksi yang menyebar dari mulut ke dada. Nah, inilah yang dialami oleh Muhammad Firmansyah tadi guys. Dan angka kematiannya tuh tinggi banget. Kemudian selanjutnya ada sepsis, yaitu infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh dan bisa menyebabkan kegagalan organ. Yang terakhir ada infeksi otak atau meningitis atau abses otak, di mana bakteri dari infeksi gigi itu bisa naik ke otak dan menyebabkan radang selaput otak atau abses otak yang sangat amat berbahaya. Nah, menurut dokter gigi Usman Sumantri,
Gigi berlubang itu ibarat gerbang buat bakteri masuk ke tubuh kita. Kalau sampai kalian kena abses dan infeksinya menyebar, resikonya tuh bisa fatal. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang dengan penyakit periodontal atau infeksi gusi memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan diabetes. Makanya kita nggak boleh anggap remeh sakit gigi. Nah, daripada kejadian kayak tadi, mending kita cegah yuk. Caranya gampang banget. Yang pertama, sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kalau kalian lagi berpuasa, pagi, sahur, dan ketika berbuka. Kemudian yang kedua, gunakan benang gigi dan obat kumur biar nggak ada sisa makanan yang nyelip. Kemudian yang ketiga, kurangi makanan manis dan asam. Itu adalah musuh utama enamel gigi. Yang selanjutnya, rutin ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Kalau ada lubang kecil, bisa langsung ditambal sebelum makin parah. Yang selanjutnya, minum air putih yang cukup. Air putih membantu membersihkan sisa makanan dan menyeimbangkan pH pada mulut. Dan yang terakhir, jangan abaikan sakit gigi, gengs. Kalau sudah mulai terasa nyeri, bengkak, atau bernanah, segera ke dokter sebelum terlambat. Jadi guys, jangan sepelekan sakit gigi. Kalau mulai terasa nyeri atau ada tanda-tanda bengkak, langsung gas ke dokter gigi. Kalau kalian pernah ngalamin sakit gigi, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Manggu agar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.